Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dike Monika Jayanti. Saya dari jurusan manajemen dengan NIM 20.01.01.0099. Mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya tentang jurnal umum, ke posting buku besar dan neraca saldo. Sebelum saya menjelaskan tugas saya, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Ibu Yuli berikan. Yang pertama, apabila soal dari modifikasi contoh soal, sebutkan perbedaan antara contoh soal dan soal yang Anda buat. Oke, langsung saja saya jawab untuk perbedaan yang pertama tentang nama perusahaan. Yang sebelumnya, dengan nama cuci mobil bersih, saya ubah menjadi cuci mobil clean. Oke, selanjutnya yang kedua, nama orang yang ada di dalam soal tersebut. Contohnya Bapak Budi, saya ubah menjadi Bapak Ahmad. Oke, selanjutnya perbedaan yang ketiga yaitu tentang pengubahan angka atau nominal, di mana dari soal yang saya ambil itu lebih besar nominalnya. Jadi saya sederhanakan supaya lebih mudah saya mengerjakan dan memahaminya. Perbedaan selanjutnya yaitu tambahan soal, di mana dari contoh soal yang saya ambil itu soalnya lebih sedikit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu buku besar, posting, dan neraca saldo. Untuk buku besar itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Nah, selanjutnya apa itu posting? Posting merupakan suatu proses memindahkan informasi akuntansi seperti pencatatan atau pengelompokan nama-nama akun ke dalam bagian yang sesuai dari jurnal ke dalam buku besar. Dan yang terakhir, apa itu neraca saldo? Oke, neraca saldo adalah neraca yang digunakan untuk memeriksa kesamaan saldo di sisi debit dan kredit. Kesamaan ini harus dibuktikan paling tidak pada akhir periode akuntansi. Melalui pemeriksaan tersebut akan membuat kita yakin bahwa kita tidak membuat kesalahan saat melakukan posting debit kredit dari transaksi ke buku besar. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang jurnal umum ke buku besar dan neraca saldo. Cekidot. Oke, di sini ada jurnal umum cuci mobil clean per Januari 2017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal umum karena sebelumnya saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya. Untuk penulisan tabel di sini ada tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Untuk tanggal 1 Januari 2017 di sini ada kas pada modal. Untuk kas sendiri itu masuk ke dalam akun debit sebesar 30 juta. Kemudian modal masuk ke dalam akun kredit sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 2, sewa dibayar di muka pada kas. Untuk sewa dibayar di muka, ini masuk ke dalam akun debit sebesar 3 juta. Dan untuk kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 3 juta. Untuk tanggal 9 ini peralatan pada utang usaha. Di sini peralatan masuk ke akun debit sebesar 17 juta. Utang usaha masuk ke dalam akun kredit sebesar 17 juta. Selanjutnya tanggal 11 perlengkapan pada kas. Untuk perlengkapan sendiri itu masuk ke dalam akun debit sebesar 1.500.000. Dan untuk kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 1.500.000. Untuk tanggal 15 kas pada pendapatan. Untuk kas sendiri itu masuk ke dalam akun debit sebesar 700.000. Untuk pendapatan masuk ke dalam akun kredit sebesar 700.000. Dan untuk tanggal 19 utang pada kas. Untuk utang usaha itu masuk ke dalam akun debit sebesar 3 juta rupiah. Dan untuk kas masuk ke akun kredit sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 21
di sini kas pada pendapatan. Untuk kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 1 juta rupiah. Untuk pendapatan masuk ke akun kredit sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk yang tanggal 23 itu beban listrik dan air pada kas. Untuk beban listrik dan air sendiri itu masuk ke dalam akun debit sebesar Rp800.000. Dan untuk kas itu masuk ke dalam akun kredit sebesar Rp800.000. Selanjutnya pada tanggal 25 itu kas pada utang usaha. Untuk kas itu masuk ke dalam akun debit sebesar 10 juta rupiah. Dan untuk utang usaha itu masuk ke dalam akun kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 27 beban gaji karyawan pada kas. Nah, untuk beban gaji karyawan sendiri itu masuk ke dalam akun debit sebesar 1.400.000. Dan untuk kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 1.400.000. Selanjutnya pada tanggal 29 kas piutang usaha pada pendapatan. Untuk kas itu 1.500.000 dimasukkan kepada akun debit. Dan untuk piutang usaha 500.000 masukkan ke dalam akun debit. Dan untuk pendapatan di sini dimasukkan ke dalam akun kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 30 itu privo pada kas. Nah, untuk privo sendiri di sini masuk ke dalam akun debit sebesar 500.000. Dan untuk kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 500.000. Jadi jumlah di sini itu kita jumlahin seluruh angka debit dari sini sampai sini itu sebesar 70.900.000. Dan untuk yang kredit juga sama. Jadi kita jumlahin sendiri untuk kredit, untuk debit pun debit. Jadi jumlah kredit kita totalin dari sini sampai sini itu semuanya 70.900.000. Jadi nilainya sama dan balance. Oke, setelah jurnal umum kita lanjut posting buku besar cuci mobil clean. Di sini yang pertama ada nama akun. Saya di sini tulis kas dengan nomor akun 100. Sebelum itu kita tulis tabel. Nah, di sini ada tanggal, keterangan, ref atau kita sebut referensi, debit, kredit, saldo terdiri dari debit dan kredit. Banyaknya akun kas di sini itu kita hitung banyaknya juga pada jurnal umum kas tersebut. Jadi menyesuaikan, jika di sini kasnya berjumlah 10, maka kas dalam buku besar juga itu banyaknya ada 10. Oke, untuk yang pertama itu tanggal 1. Kita lihat di jurnal umum untuk kas tanggal 1 itu masuk ke dalam akun debit sebesar 30 juta. Jadi untuk penulisan tanggal 1 di sini kas itu sebagai modal awal keterangannya, yaitu modal awal. Untuk debitnya 30 juta rupiah. Di sini debitnya kita samain dengan yang ada di jurnal umum. Jadi jika di jurnal umum penulisannya di debit, maka buku besar pun ikut di debit. Dan jika di jurnal umum penulisannya di kredit, maka di buku besar pun penulisannya di kredit. Oke, jadi untuk yang tanggal 1 itu 30 juta dan jumlah saldo mengikuti. Jika di sini di debit, maka masuk pula di sini di debit sebesar 30 juta. Oke, selanjutnya pada tanggal 2. Nah, untuk kas tanggal 2 ini yang ini. Kas tanggal 2 kita lihat untuk kredit dia 3 juta rupiah. Masuknya ke dalam kredit ya. Jadi, untuk penulisan buku besar pada tanggal 2 itu kita tulis di sini tanggal 2 ya. Untuk keterangan pembayaran sewa. Karena di jurnal umum tadi masuknya ke kredit sebesar 3 juta, maka di buku besar pun kita masuknya ke kredit sebesar 3 juta. Nah, untuk penjumlahan saldo di sini pada tanggal 2 ini kan masuk ke dalam kredit. Dan untuk jumlah saldo tanggal 1 itu masuk di debit sebesar 30 juta. Jadi kita jumlahin sesuai nama akun. Jika akunnya itu berbeda, maka dikurang. Jika akunnya sama, maka ditambah. Contohnya seperti
debit sama kredit kalau berbeda itu kan dikurang. Kalau debit ketemu debit itu ditambah. Kalau kredit ketemu debit itu dikurang. Terus kredit ketemu kredit itu ditambah. Nah, untuk yang tanggal 2 ini pembayaran sewa masuk di kredit sebesar 3 juta karena dia berbeda. Jadi jumlah saldo pada tanggal 1 itu 30 juta dikurang 3 juta pada akun kredit di tanggal 2. Jadi 30 juta dikurang 3 juta itu hasilnya 27 juta. Oke, selanjutnya kas pada tanggal 11. Di sini kas pada tanggal 11 masuk ke dalam akun kredit sebesar 1.500.000. Jadi penulisan dalam buku besar di sini tanggal 11 dengan keterangan pembelian perlengkapan masuk ke dalam akun kredit. Nah, yang ini juga sama pada tanggal 11. Jika dia berbeda dengan jumlah saldo sebelumnya, maka itu dikurang. Jadi pada tanggal 2 jumlah saldonya itu kan 27 juta. Masuk di akun debit, dan untuk pada tanggal 11 itu masuk di akun kredit. Jadi jika berbeda itu kita kurang 27 juta dikurang 1.500.000. Jadi hasilnya 25.500.000. Oke, selanjutnya pada tanggal 15 itu kas pada tanggal 15 sebesar 700.000 masuk ke dalam akun debit. Oke, di sini penulisan dalam buku besar tanggal 15 dengan keterangan penerima pendapatan masuk ke dalam akun debit sebesar 700.000 sesuai dengan penulisan pada jurnal umum tersebut. Oke, pada tanggal 15 penerima pendapatan dimasuk ke debit sebesar 700.000. Nah, jadi ini kan masuk ke dalam akun debit. Nah, sebelumnya total saldo itu masuk ke dalam akun debit sebesar 25.500.000. Karena dia debit ketemu debit, karena sama itu kita tambahin. Jadi kita tambah ya. Jadi 25.500.000 itu kita tambah 700.000. Jadi jumlah saldo pada tanggal 15 itu 26.200.000. Oke, selanjutnya kas pada tanggal 19. Nih, kas pada tanggal 19 itu masuk ke akun kredit sebesar 3 juta. Jadi penulisan dalam buku besar tanggal 19 dengan keterangan angsuran utang masuk ke dalam akun kredit sebesar 3 juta. Nah, karena sebelumnya itu masuk ke akun debit pada tanggal 15 itu jumlah saldonya 26.200.000. Dan untuk tanggal 19 itu 3 juta masuk ke dalam akun kredit. Karena dia berbeda jadi kita kurang. Jadi 26.200.000 itu kita kurang. Nih, kita kurangin 3 juta. Jadi 26.200.000 kita kurangin 3 juta, hasilnya 23.200.000. Oke, selanjutnya kas pada tanggal 21. Di sini, kas pada tanggal 21 ini masuknya ke dalam akun debit sebesar 1 juta. Jadi penulisan dalam buku besar itu tanggal 21 dengan keterangan penerima pendapatan dan dimasukkan ke dalam akun debit sebesar 1 juta rupiah. Dan karena ini di debit, pada tanggal 1 ini masuknya di debit sebesar 1 juta dan saldo sebelumnya itu masuk di debit 23.200.000 karena sama debit ketemu debit. Jadi kita jumlahin, jadi kita tambah. Jadi 23.200.000 kita tambah 1 juta. Jadi hasilnya 24.200.000 rupiah. Selanjutnya kas pada tanggal 23. Di sini kas pada tanggal 23 ini sebesar 800.000 dimasukkan ke dalam akun kredit. Jadi penulisan dalam buku besar di sini tanggal 23 dengan keterangan pembayaran listrik air masuk ke dalam akun kredit sebesar 800.000. Karena dia di kredit dan saldo sebelumnya itu ada di debit sebesar 24.200.000, karena berbeda maka kita kurang. Jadi 24.200.000 kita kurang 800.000, jadi jumlahnya 23.400.000. Oke, selanjutnya kas pada tanggal 25. Di sini kas pada tanggal 25 sebesar 10 juta masuk ke dalam akun debit. Jadi penulisan untuk
buku besar pada tanggal 25 di sini dengan keterangan pinjaman uang di bank sebesar 10 juta masuk di akun debit. Jadi, nah di sini karena sama pada akun sebelumnya juga di debit, maka debit ketemu debit, jadi plus bertambah. Jadi 23.400.000 ditambah 10 juta itu hasilnya 33.400.000. Oke, selanjutnya kas pada tanggal 27. Di sini kas pada tanggal 27 ini sebesar 1.400.000 masuk ke dalam akun kredit. Jadi penulisan dalam buku besar ini tanggal 27 dengan keterangan pembayar gaji karyawan itu sebesar 1.400.000 masuk ke dalam akun kredit sesuai dengan yang ada pada jurnal umum. Jadi di sini 1.400.000 masuk ke dalam akun kredit. Karena jumlah saldo sebelumnya itu masuk ke dalam akun debit ini, dan sekarang ini pada akun kredit, karena dia berbeda jadi kita kurang. Jadi 33.400.000 itu kita kurang 1.400.000, jadi jumlah saldonya itu 32 juta rupiah. Oke, selanjutnya kas pada tanggal 29. Untuk kas pada tanggal 29 ini masuk ke dalam akun debit sebesar 1.500.000. Jadi penulisan dalam buku besar pada tanggal 29 ini kita tulis tanggal 29 dengan keterangan menerima pendapatan sebesar 1.500.000 dan masuk ke dalam akun debit. Karena sebelumnya saldo kita itu masuk ke dalam akun debit sebesar 32 juta, maka kita jumlahin atau kita tambah. Karena di sini juga masuknya ke dalam akun debit. Jadi 32 juta ditambah 1.500.000 itu hasil akhirnya saldonya itu 33.500.000. Oke, yang terakhir kas pada tanggal 30. Ini kas pada tanggal 30 masuk ke dalam akun kredit sebesar 500.000. Jadi penulisan dalam buku besar untuk tanggal 30 dengan keterangan mengambil uang untuk private atau untuk keperluan pribadi sebesar 500.000 dan masuk ke dalam akun kredit. Sebelumnya saldo kita masuk ke dalam akun debit sebesar 33.500.000, maka berbeda jadi kita kurang. Jadi 33.500.000 kita kurang sebesar 500.000. Jadi totalnya 33 juta rupiah. Jadi total akhir saldo pada akun kas itu nilainya 33 juta. Oke, selanjutnya pada akun selanjutnya ini ya, akun piutang usaha dengan nomor akun 101. Di sini juga sama dengan tabel, yaitu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan untuk saldo itu ada debit dan kredit. Oke, untuk piutang usaha pada jurnal umum ini ada pada tanggal 29. Ini piutang usaha. Piutang usaha ini sebesar 500.000 dan masuk ke dalam akun kredit. Akun debit. Jadi piutang usaha masuk dalam akun debit sebesar 500.000. Jadi untuk penulisan pada buku besar di sini 29 untuk tanggalnya, keterangannya menerima pendapatan. Dan untuk debit itu 500.000 sesuai dengan apa yang ditulis pada jurnal umum. Jadi di sini 500.000 dan untuk saldonya juga sama mengikuti masuk di debit sebesar 500.000. Oke, selanjutnya pada akun selanjutnya ini ada perlengkapan dengan nomor akun 102. Untuk tabel juga sama penulisannya seperti akun-akun sebelumnya. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Untuk saldo itu debit dan kredit. Dan untuk akun perlengkapan ada pada tanggal 11 ini, yaitu perlengkapan sebesar 1.500.000 masuk ke dalam akun debit. Jadi untuk penulisan pada buku besar pada tanggal 11 itu dengan keterangan pembeli perlengkapan, yaitu masuk di debit sebesar 1.500.000. Karena di sini juga sama di debit, jadi saldo mengikuti di debit sebesar 1.500.000. Oke, selanjutnya dengan nama akun sewa dibayar di muka dengan nomor akun 103. Tabelnya juga sama seperti akun-akun sebelumnya. Oke, langsung saja pada tanggal 2 di sini
ada sewa dibayar di muka sebesar 3 juta masuk ke dalam akun debit. Nah, jadi penulisan untuk buku besar di sini kita tulis tanggal 2 dengan keterangan membayar sewa tempat usaha. Nah, karena sebelumnya juga di sini di debit, maka kita masukkan untuk di buku besar itu jumlahnya 3 juta masuk ke dalam akun debit juga. Dan untuk jumlah saldo itu masuk di debit sebesar 3 juta. Oke, selanjutnya dengan nama akun peralatan, nomor akun 104. Untuk penulisan tabel juga sama pada akun-akun sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 di sini. Ini dengan keterangan peralatan, oke, sebesar 17 juta masuk ke dalam akun debit. Jadi pada tanggal penulisan buku besar pada tanggal 9 itu pembeli peralatan secara kredit masuk ke dalam akun debit sebesar 17 juta. Dan untuk yang saldo, jumlah saldo ini sama juga masukkan di debit karena sebelumnya juga di debit. Jadi masukkan sebesar 17 juta. Oke, selanjutnya nama akun utang usaha dengan nomor akun 200, dan untuk pembuatan tabel ini sama seperti akun-akun sebelumnya. Dan untuk tanggal 9 ini yang pertama ya, pada utang usaha kita lihat di jurnal umum. Pada tanggal 9 itu ada utang usaha masuk ke dalam akun kredit sebesar 17 juta. Jadi cara penulisan di buku besar itu kita tulis pada tanggal 9 dengan keterangan membeli peralatan secara kredit. Dan karena dia kredit dan karena dia juga penulisannya dalam jurnal umum sebelumnya itu masuknya ke dalam akun kredit, maka penulisan dalam buku besar pun mengikuti 17 juta dan masukkan kepada akun kredit. Dan jumlah saldo pula kita mengikuti pada akun di sini, karena dia kredit maka tulis di sini kredit sebesar 17 juta. Oke, selanjutnya pada tanggal 19 di sini utang usaha di sini sejumlah 3 juta rupiah masuk ke dalam akun debit. Oke, penulisan dalam buku besar tanggal 19 dengan keterangan pengangsuran utang karena sebelumnya dimasukkan ke dalam akun debit, maka di sini tulis sebagai akun debit sebesar 3 juta. Nah, mengapa ini bisa mendapatkan 14 juta? Karena sebelumnya karena dia masuk ke dalam akun debit dan sebelumnya saldo ini 17 juta rupiah masuk ke dalam akun kredit, karena dia berbeda maka kita kurang 17 juta dikurang 3 juta, jadi jumlahnya 14 juta. Oke, selanjutnya pada tanggal 25 di sini utang usahanya 10 juta masuk ke dalam akun kredit. Jadi penulisan dalam buku besar yaitu tanggal 25 dengan keterangan meminjam uang di bank masuk ke dalam akun kredit 10 juta sesuai dengan jurnal umum yang sebelumnya 10 juta masuk ke dalam akun kredit juga. Dan sama seperti yang di atas penjumlahannya, karena saldonya sebelumnya itu kredit sebesar 14 juta dan di sini juga masuknya kredit 10 juta, karena dia sama jadi kita tambah. Jadi 14 juta ditambah 10 juta dengan nilai akhir utang usaha itu 24 juta. Oke, selanjutnya nama akun modal di sini nomor akun 300 pada tanggal 1 pada jurnal umumnya ini modal dengan jumlahnya 30 juta dimasukkan ke dalam akun kredit. Dan cara penulisan di buku besar yaitu dengan tanggal 1 keterangan modal awal, dan karena di jurnal umum tadi penulisannya 30 juta dimasukkan ke dalam akun kredit, maka di sini juga sama 30 juta dimasukkan ke dalam akun kredit. Dan untuk saldo ini sebesar 30 juta dimasukkan ke dalam akun kredit juga, sama dengan seperti yang ini. Oke, selanjutnya nama akun yaitu pendapatan dengan nomor akun 400. Untuk pembuatan tabel ini sama seperti akun-akun sebelumnya. Untuk yang pertama itu ada pada tanggal 15 yaitu pendapatan. Di sini 700.000 masuk ke dalam akun kredit. Dan cara penulisan di buku besar yaitu pada tanggal 15 keterangannya pendapatan cuci mobil
di sini masuk ke dalam akun kredit sesuai dengan jurnal sebelumnya. Penulisan juga harus sama, yaitu 700.000 masuk ke dalam akun kredit, dan saldonya itu masuk ke akun kredit juga sama 700.000. Oke, selanjutnya tanggal 21 ini pendapatan sebesar 1 juta rupiah masuk ke dalam akun kredit. Jadi penulisan dalam buku besar tanggal 21 dengan keterangan memperoleh pendapatan masuk ke dalam akun kredit. Nah, karena sebelumnya saldo pada tanggal 5 itu tanggal 15 masuk ke dalam akun kredit, jadi otomatis sama. Jadi kita tambahin, jadi 700.000 ditambah 1 juta sama dengan 1.700.000. Oke, selanjutnya tanggal 29 yaitu ada pendapatan masuk ke dalam akun kredit dengan jumlah 200.000. Oke, dengan penulisan buku besar tanggal 29 dengan keterangan pendapatan usaha masuk ke dalam akun kredit sebesar 2 juta rupiah. Dan sebelumnya itu masuk di kredit ada 1.700.000 pada tanggal sebelumnya, tanggal 21. Dan karena ini tanggal 29 sama di kredit sebesar 2 juta rupiah, jadi kita tambahin 1.700.000 ditambah 2 juta dengan hasil saldo kredit terakhir yaitu 3.700.000 rupiah. Jadi akun pendapatan seluruhnya itu 3.700.000 rupiah. Oke, selanjutnya nama akun beban listrik dan air. Di sini ada nomor akun 500. Untuk penulisan tabel atau pembuatan tabel juga sama seperti akun-akun sebelumnya. Nah, di sini ada tanggal 23 pada jurnal umum beban listrik dan air. Di sini 800.000 masuk ke dalam akun debit. Oke, untuk penulisan buku besar di sini ada tanggal 23 dengan keterangan membayar listrik dan air. Nah, dimasuk dalam akun debit sebesar 800.000. Nah, untuk saldonya juga mengikuti masuk ke dalam akun debit sebesar 800.000. Jadi jumlah saldo beban listrik dan air itu seluruhnya 800.000. Oke, selanjutnya nama akun beban gaji karyawan dengan nomor akun 501. Di sini ada tanggal 27. Pada jurnal umum yang pertama ada beban gaji karyawan masuk ke dalam akun debit sebesar 1.400.000. Oke, penulisan dalam buku besar di sini pada tanggal 27 dibayar gaji karyawan masuk ke dalam debit 1.400.000 sesuai dengan jurnal yang ada sebelumnya. Dan untuk saldo juga sama, masuk ke akun debit 1.400.000. Jadi jumlah keseluruhan beban gaji karyawan itu saldonya 1.400.000. Oke, selanjutnya nama akun prive dengan nomor akun 500. Untuk pembuatan tabel sama seperti akun-akun sebelumnya. Di sini nih ada tanggal 30 pada jurnal umum ya. Pada prive ini masuk ke dalam akun debit sebesar 500.000. Jadi dalam penulisan di buku besar ini tanggal ditulis 30, keterangan ditulis mengambil uang untuk keperluan prive atau keperluan pribadi. Nah, untuk debit masuk 500.000 sesuai dengan penulisan jurnal umum yang di sebelah sini. Untuk debit saldonya itu masuk di debit sebesar 500.000 sesuai dengan di sini. Jadi jumlah akun prive itu 500.000. Selanjutnya penjelasan tentang neraca saldo cuci mobil clean. Di sini ada tabel dengan tulisan nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Di sini langsung saja untuk nomor akun ini 100. Kenapa 100? Kita dapat dari sini, dari awal yang buku besar. Nah, kita salin ke dalam neraca saldo. Jadi dalam nomor akun di sini ada nama akun kas. Ini nama akun kas, nomor akun 100. Kita tulis di dalam nomor akun 100 ini. Nah, debit ini 33 juta. Dapat dari mana ini? Dapat dari jumlah keseluruhan kas, yaitu ini 33 juta. Jadi 33 juta kita salin ke dalam akun debit. Karena di sini sebelumnya masuk ke dalam akun debit jumlah kasnya ya 33 juta. Jadi kita penulisan dalam neraca saldo. Jadi
nomor akunnya 100, nama akun kas masuk ke dalam akun debit sebesar 33 juta. Oke, selanjutnya nama akun piutang usaha dengan nomor akun 101. Jadi kita tulis di sini dalam neraca saldo yaitu nomor akunnya 101, nama akun piutang usaha dengan jumlah piutang usaha itu 500.000 dimasukkan ke dalam akun debit. Jadi kita salin ke dalam neraca saldo di sini 500.000 masuk ke dalam akun debit. Oke, selanjutnya nama akun perlengkapan dengan nomor akun 102. Nah, nomor akunnya di sini ya kita tulis 102 dengan nama akun perlengkapan. Oke, untuk jumlah ini kita lihat jumlah total akhir di sini 1.500.000 masuk ke dalam akun debit. Jadi kita salin di sini 1.500.000 masuk ke dalam akun debit. Oke, selanjutnya nomor akun 103 dengan nama akun sewa dibayar di muka. Jadi kita salin ke sini dengan nomor akun 103, nama akun sewa dibayar di muka. Debitnya ini 3 juta jumlah akhir dari sewa dibayar di muka ini. Jadi 3 juta ini masuk ke dalam debit, kita salin ke dalam jurnal umum. Jadi sama seperti jurnal umum penulisannya, jika di debit maka masuk ke dalam neraca saldo juga itu di debit sebesar 3 juta. Oke, selanjutnya utang usaha. Di sini ada nomor akun 200 dengan jumlah akhir 24 juta masuk ke dalam akun kredit. Ini ya. Nama akunnya utang usaha, nomor akun 200.000, jumlah akhirnya 24 juta masuk ke dalam akun kredit. Oke, dalam penulisan neraca saldo di sini nomor akunnya 200, nama akun utang usaha. Nah, jadi dalam jurnal umum tadi masuk ke dalam akun kredit. Nah, neraca saldo juga masuk ke dalam akun kredit. Jadi sama 24 juta. Oke, selanjutnya nama akun modal. Untuk modal ini dengan nomor akun 300 dengan jumlah keseluruhan yaitu 30 juta masuk ke dalam akun kredit. Jadi dalam penulisan neraca saldo di sini nomor akun 300.000, nama akun modal masuk ke sini. Untuk jumlah akhirnya ini dalam modal itu 30 juta. Kita masuk ke dalam akun kredit 30 juta. Oke, selanjutnya nomor akun 400 dengan nama akun pendapatan. Jadi kita tulis, kita salin nomor akun 400, nama akun pendapatan, dan jumlah akhir dari pendapatan itu 3.700.000 masuk ke dalam akun kredit. Jadi kita salin ke dalam neraca saldo 3.700.000 masuk ke dalam akun kredit. Oke, selanjutnya nomor akun 500 dengan nama akun beban listrik dan air. Di sini nilai akhir dari beban listrik dan air yaitu 800.000 masuk ke dalam akun debit. Dalam penulisan neraca saldo dengan nomor akun 500.000, nama akun beban listrik dan air. Di sini masuk ke dalam akun debit sebesar 800.000 sesuai dengan buku besar yang sudah ditulis sebelumnya. Oke, selanjutnya nomor akun 501 dengan nama akun beban gaji karyawan dengan jumlah keseluruhan beban gaji karyawan itu 1.400.000 masuk ke dalam akun debit. Dalam penulisan neraca saldo di sini dengan nomor akun 501, nama akun beban gaji karyawan masuk ke dalam akun debit sebesar 1.400.000 sesuai dengan apa yang ditulis pada buku besar di atas di sini. Oke, yang terakhir itu nomor akun 500 dengan nama akunnya Prive. Jumlah debitnya 500.000. Jadi jumlah seluruh akun Prive itu 500.000. Jadi dalam penulisan neraca saldo kita tulis di sini nomor akun 500.000, nama akunnya Prive, dan masuk ke dalam akun debit sebesar 500.000. Oke, di sini ada jumlah akhir. Kita harus menjumlahkan sesuai dengan akun-akun tersebut. Seperti debit harus dijumlahkan dengan debit, kredit pun dengan kredit. Jadi tidak bisa digabung. Jadi di sini 33 juta ditambah 500.000 ditambah 1.500.000 ditambah 3 juta
ditambah 17 juta, ditambah 800.000, ditambah 1.400.000, ditambah 500.000 dengan jumlah akhir debit yaitu 57.700.000. Oke, untuk yang kredit 24 juta ditambah 30 juta ditambah 3.700.000 dengan jumlah akhir kredit 57.700.000. Jadi untuk neraca saldo semuanya balance ya teman-teman dan sama. Oke, itu tadi penjelasan tentang tugas saya. Apabila ada salah kata baik dari segi pelafalan maupun pengucapan saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.